mereka ada yang ekstrim seperti itu. Alasan mereka itu kenapa, Kak? Terima kasih. Mungkin Kak Fia atau Kak Sofa ingin menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Rialin. Jadi kalau kita lihat dari fakta sejarahnya gitu ya, apa sih konflik-konflik Syiah itu selalu ada dalam dimensi-dimensi waktu yang berbeda. Tentang kapan sih Syiah itu muncul, itu juga masih menjadi pertentangan gitu. Terus juga ada juga yang menilai bahwa Syiah itu adalah kelompok Islam yang buatan orang Yahudi gitu. Kemudian berpendapat bahwa Abdullah bin Saba itu adalah seorang Yahudi yang dituduh sengaja membentuk kelompok baru dalam Islam untuk memecah belah dan menghancurkan umat Islam. Tapi untuk pendapat ini, Quraish Shihab dengan jelas menyebutkan bahwa pendapat yang menyatakan Syiah adalah buatan Yahudi itu tidak logis gitu. Karena tidak mungkin orang Yahudi itu dapat mempengaruhi sahabat-sahabat Nabi. Kemudian itu sih Kak yang saya bisa jawab. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Bagaimana Kak Rialin? Apakah sudah cukup jelas? Iya Kak, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kak Andita, Yuni pengen nanya lagi Kak, masih boleh gak Kak? Ini Kak, boleh. Ya, nah kan kalau misalnya kita lihat dari sejarah Kak, nah bahwasanya Khalifah setelah pemimpin setelah Nabi Muhammad itu walaupun Nabi waktu itu nggak berwasiat kan, di situ kan ada apa namanya, ada musyawarah ya, yang siapa yang bakal dibaiat sebagai khalifah atau pemimpin setelah kan ini. Tapi kan dari kaum Ansor itu kan bahwasanya yang dibaiat itu adalah Ali, karena Ali itu dekat dengan keluarga keluarga Nabi ya kan. Nah tapi pada akhirnya kan kalau di makalah ini kan yang dibaiat itu kan akhirnya Abu Bakar, karena Abu Bakar sendiri punya keutamaan kan ya. Nah di situ Yuni bingung gitu, maksudnya gimana kan khalifah setelah atau pemimpin setelah Nabi itu kan itu kan Abu Bakar gitu. Ini nah di makalah ini, tapi dengan dibaiatnya Sayyidina Ali kepada Khalifah Abu Bakar, maka selesailah masalah tersebut. Masalah yang itu Kak, yang tadi yang yang kelompok-kelompok itu. Nah, berarti di sini sebelum Abu Bakar itu Ali atau bagaimana, Kak? Seperti itu, Kak. Soalnya masih bingung di situ, Kak. Aku izin menjawab ya Kak Yunita. Jadi setelah wafatnya Rasulullah itu kan dengan cara tiba-tiba. Nah, ketika para keluarga dan sahabat-sahabat Rasul itu sedang sibuk gitu ya mengurus persiapan untuk penguburan Rasulullah.
tiba-tiba nih teman-teman Ali tuh mendengar kabar adanya kegiatan kelompok lain yang telah pergi ke masjid untuk berkumpul menghadapi hilangnya pemimpin Rasulullah kan. Nah, terus kemudian kelompok ini itu bertindak lebih jauh dan tergesa-gesa, tapi dengan tujuan menjaga kesejahteraan umat dan memecahkan masalah untuk membicarakan siapakah yang akan melanjutkan Rasulullah gitu, yang memimpin pada masa itu. Nah, hal ini itu tuh tidak dikabarkan terlebih dahulu kepada ahlul bait Rasulullah, kepada para turunannya. Ini salah satu yang menyebabkan juga munculnya Syiah. Jadi mungkin merasa seharusnya Ali, tapi tanpa ada omongan apapun, tiba-tiba ada rundingan seperti itu. Jadi yang terus kalau tidak salah itu pada untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq itu pergi dengan Umar bin Khattab ya untuk mendiskusikan. Akhirnya yang dipilih adalah Abu Bakar As-Siddiq karena dengan alasannya beliau yang menemankan Rasulullah ketika pertama kali menerima wahyu dan sering bersama Rasulullah gitu, yang membenarkan segala ucapan Rasulullah tanpa adanya keraguan sedikit pun. Jadi yang pertama kali dipilih menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Kak Yunita. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Kak Winda izin menambahkan punten. Jadi Ya, gini. ya. Jadi gini, ini tuh ada hubungannya. Jadi gini, gini Kak, gimana yang ngomongnya ya? Jadi menurut Syiah, jadi gini, agama Syiah itu nggak mungkin berdiri kecuali karena para sahabat kafir. Nah, sebaliknya, kalau para sahabat nggak kafir, agama mereka nggak bisa berdiri, Kak, gitu. Jadi ini tuh emang doktrin yang dibuat sama Abdullah bin Sabah, ngebuat biar ngekafir-kafirin para sahabatnya Nabi. Abu Bakar dibilang tagut, Umar dibilang syaitan, gitu, Kak. Nah, sebaiknya kan kalau agama kita kan beda, agama kita kan gak bisa berdiri kan kalau kecuali para sahabat yang mulia. Kok gitu Kak? Soalnya agama kita kan berlandasan Al-Quran dan hadis, sementara yang ngeriwayatin Al-Quran dan hadis itu kan para sahabat gitu. Kalau sahabatnya aja gak beres, otomatis Quran dan hadisnya gak beres ini nih. Jadi makanya kenapa Syiah itu nggak percaya sama Al-Quran sekarang, apalagi kan Quran sekarang kan katanya itu tuh yang ngumpulin kan Utsman gitu kan, terus juga hadisnya juga yang nukil para sahabat gitu kan. Nah, Syiah kan kebalikannya gitu kan, agama mereka kan nggak bisa berdiri kan kecuali para sahabat itu kafir gitu. Kenapa gitu kan? Karena agama mereka itu kan pertamanya itu kan dibangun sama, ada yang bilang 12 keyakinan, ada yang bilang 12 imam, ada yang bilang 12 imam, ada yang bilang 7 imam gitu Kak gitu. Nah, jadi barang siapa yang yakin ada imam yang sah sebelum Ali, berarti dia itu membuyarkan agama yang imam 12 tadi kan. Kalau ngikutin agama yang imam 12, agama yang Syiah maksudnya, Syiah yang 12 terus yang 7 itu kan yang pertama itu Ali Kak. Nah ini kok bisa tiba-tiba ada khalifah sebelum Ali, orang pertamanya Ali gitu kan. Jadi wah ini Syiah nggak bener nih Kak, pasti kayak gitu, makanya dibuatnya gini Kak, dikafir-kafirin lah itu sahabat itu. Abu Bakar itu ngambil ituannya ngambil haknya si Utsman gitu-gitu Kak, gitu. Jadi makanya kenapa dikafir-kafirin sama Abdullah bin Sabah, sama kelompok-kelompoknya, sama Syiah gitu. Terima kasih, mohon koreksinya Bapak. Berarti Syiah itu berdiri kalau misalnya kita itu maksudnya sahabat-sahabat yang lain itu kafir. Nah, karena sahabat-sahabat yang lain itu nggak kafir, jadi Syiah itu nggak berdiri gitu Kak. Aduh, si liar. Iya, jadi dia jadi kayak diginiin sama orang, kamu tuh gimana sih, katanya imam 12, katanya nggak ada imam yang sah sebelum Ali. Itu ada sahabat Nabi, itu ada Abu
Bakar itu, si Utsman baik, Abu Bakar baik, si Umar itu yang memperluas Islam dakwah gitu. Kamu salah berarti kan, kamu salah berarti Syiah gitu kan. Nah, Syiah kan nggak mau kan gitu. Wah, nggak mau nih, ntar kalau ada yang kayak gini gimana gini, ntar pada keluar semua ya di Syiah gitu kan. Makanya dibuat doktrin kayak gini. Oh, Abu Bakar itu kafir, Umar kafir, siapa lagi? Utsman kafir gitu. Pokoknya apa namanya? Apain gitu. Imam itu ya yang sah itu Ali gitu. Pertamanya sebelum Ali itu udah kafir, itu nggak sah gitu. Gitu Kak. Mohon koreksinya Bapak. Waktunya udah Ah, mepet. iya, Kak. Ditutup dulu ya kelompok 4. Baik Pak. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah bertanya dan juga kepada pemakalah. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan mohon koreksinya Pak Molisin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 yang sudah menghantarkan kita kenal satu lagi ya. Aliran di dalam ilmu kalam namanya Syiah. Winda semangat sekali. Ada beberapa catatan. Jadi kalau kita belajar ilmu kalam, aliran-aliran ini, kita berharap bahwa aliran yang kita kenal, yang kita pahami itu kita kenal dengan referensi yang cukup ya. Bukan katanya, termasuk kita ketika bicara tentang Syiah, selama ini kan kita dibombardir cerita-cerita tentang Syiah. Lah, alhamdulillah hari ini kita belajar dengan referensi yang cukup sehingga kemudian kita bisa mengenal apa itu Syiah gitu. Jadi mengenal Syiah, belajar Syiah tidak harus jadi Syiah gitu. Belajar Khawarij nggak mesti harus jadi Khawarij. Ini sebuah pengetahuan ya. Anak-anak harus tahu karena nanti di masyarakat akan ada pertanyaan apa itu Mu'tazilah, Khawarij, Syiah dan sebagainya. Pertama tentang Syiah. Syiah secara bahasa itu ya kelompok. Kelompok yang kemudian mengagumi dan kemudian memuliakan Ahlul Bait ya. Ahlul Bait itu bukan hanya Ali. Kalau kita Sunni itu ayat Al-Qur'an kan ada kalimat Ahlul Bait. Ahlul Bait yang kita yakini yang pokok itu ada 5 ya. Kalau Sunni ya, yaitu Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain gitu. Secara bahasa kita Syiah, secara bahasa ya, yaitu orang yang mengagumi dan memuliakan keluarga Nabi harus ya. Orang Sunni mengagumi Rasulullah, mengagumi Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Secara bahasa kita Syiah. Tetapi secara istilah, Syiah itu adalah satu kelompok pendukung Ali yang secara politik itu muncul ketika peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah. Kalau Khawarij kan dua-duanya dibenci ya, Ali kafir, Muawiyah kafir, bahkan musyrik. Kalau Syiah enggak, karena dia sejak awal pendukungnya Ali, kecewa. Ali itu menerima perdamaian dengan Muawiyah, lebih kecewa lagi Ali dikhianati oleh Amr bin As. Mereka akhirnya membentuk satu kelompok Syiah, yaitu golongan yang membela Ali, memuliakan Ali. Walaupun kita tahu, tadi juga disampaikan dalam makalah, bibit Syiah golongan keluarga Ahlul Bait ini muncul ketika Rasulullah wafat ya. Ketika Rasulullah wafat, keluarga Nabi mikirin bagaimana mengurus memuliakan Rasulullah, bagaimana memakamkannya, tapi dua kelompok dua kelompok Ansor dan Muhajirin yang diprakarsai oleh Sa'ad bin Ubadah malah ngumpul-ngumpul di Bani Sa'idah untuk memikirkan siapa nih pengganti Rasulullah. Setelah berdebat panjang lebar, akhirnya disepakati di baiat Abu Bakar. Kita tahu kan, waktu Abu Bakar di baiat, Ali itu kecewa bukan kecewa sama Abu Bakar. Kecewa kepada sikap teman-teman Ansor dan Muhajirin. Kenapa kok mikirin pengganti Nabi, kekuasaan, padahal yang mesti dipikirkan awal adalah bagaimana mengurus Rasulullah. Walaupun akhirnya kita tahu Ali demi kesatuan umat Islam membaiat Abu Bakar tidak lama setelah itu. Tetapi benih-benih kekecewaan itu masih
masih ada. Itu dulu pertama ya tentang sejarah Syiah ya. Syiah memang lahir zamannya Ali, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Syiah sendiri ya. Memang saya katakan tadi, kita itu Syiah secara bahasa. Orang yang memuliakan, orang yang mencintai keluarga Nabi. Persoalannya menjadi ada ketika kita mencintai keluarga Nabi, koma, tidak titik. Sambil kemudian menjelek-jelekkan, mencaci maki, bahkan mengkafirkan sahabat. Itu kan jadi persoalan ya. Jadi terutama Syiah yang gulat sama Rafidhah, yang ekstrim, ini kecil sekali. Yang disampaikan oleh Winda itu semuanya adalah Syiah gulat ya, Syiah yang ekstrim. Syiah Rafidhah ya. Syiah Rafidhah sama Syiah gulat itu mencintai keluarga Nabi, tetapi kemudian harus dengan mereka mencaci maki sahabat. Mereka mengkafirkan, bahkan menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu mengkudeta kekhalifahan yang mestinya haknya Ali. Bahkan lebih parah lagi, ada beberapa pendapat dari Syiah Gulat yang meyakini bahwa Jibril itu salah memberikan wahyu. Mestinya kepada Ali dikasih kepada Nabi Muhammad. Itu Syiah ekstrim ya. Ini nggak banyak di dunia. Yang kedua, agak menjadi persoalan karena mereka tidak mempercayai para sahabat. Konsekuensinya mereka menganggap mereka hanya menerima hadis-hadis dari imam-imam mereka. Jadi kutubu sittah yang di dalam Ahlus Sunnah mulai dari Bukhari, Muslim ya, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad itu mereka nggak terima. Jadi mereka hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh para imam. Karena menurut mereka para imam itu juga maksum. Tadi disampaikan ya, apa yang disampaikan para imam, baik yang 7 dari imam sekte Ismailiyah maupun yang 12 dari Isna Asy'ariyah itu dianggap syara. Ya. Apa yang diucapkan para imam itu hukum. Ya. Nah, hadis-hadisnya diterima. Seperti hadis Rasulullah, mereka maksum juga. Itu menurut mereka. Jadi Bapak punya 560 hadis orang Syiah itu enggak ada satupun riwayat dari sahabat, tapi dari para imam. Hadisnya isinya luar biasa gitu ya. Apakah kemudian Imam Ja'far, Musa Al-Kadim dan sebagainya itu meriwayatkan hadis? Boleh saja kan. Bukhari kan bukan siapa-siapa tapi meriwayatkan boleh. Kalau kita kan harus berprinsip bahwa asal kemudian hadis itu nyampe kepada Rasulullah harus kita terima. Kita kan nggak membeda-bedakan. Orang Sunni kan memuliakan keluarga Nabi tapi juga memuliakan sahabat. Kalau yang anak-anak sudah belajar ulumul hadis, ada satu doktrin dalam hadisnya orang Sunni, as-sahabatu kulluhum udul ya. Sahabat itu dianggap adil. Jadi diterima hadisnya. Itu beberapa catatan, bahkan yang ekstrim ya, ini saya ngomongin yang ekstrim dulu. Yang disampaikan oleh Winda itu semuanya yang ekstrim dan itu kecil sekali. Orang Syiah sendiri yang moderat nggak mengakui mereka. Misalkan mereka mencaci maki, mengkafirkan sahabat. Mereka nggak nerima hadis dari sahabat. Mereka nganggap Al-Quran itu disembunyikan ya. Mestinya Al-Quran itu mushaf, mereka meyakini ada mushaf Al-Quran, mushaf Fatimah, itu ada 17.000 ayat. Disembunyikan oleh orang Sunni tinggal 6.666 ayat yang disebut mushaf Utsmani itu. Termasuk tadi, bahkan yang lebih sesat lagi tadi itu. Jadi ada yang berani mengatakan, saking fanatik sama Ali, wahyunya itu keliru. Sebenarnya itu harus ke Ali tapi disampaikan kepada Nabi Muhammad ya. Jadi agak aneh itu ya. Itu beberapa catatan misalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah
yang ekstrim itu nikah sembarangan gitu. Walaupun nikah mut'ah yang dalam madhab Syiah yang moderat, nanti disampaikan tadi ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Itu yang menurut saya beberapa hal ekstrim ya, yang itu kemudian kecil ya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang Bapak ingin sampaikan, Syiah yang moderat, yang disebut Zaidiyah, itu hampir sama dengan Ahlus Sunnah. Jadi mereka hanya miss-nya itu, mereka menganggap kedudukan Ali itu lebih mulia saja dibandingkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tetapi mereka tetap menghormati para sahabat. Ini Zaidiyah ya. Zaidiyah itu yang moderat. Kalau Rasulullah udah semuanya sepakat. Rasulullah itu ya yang terbaik. Kemudian orang-orang Zaidiyah itu mengatakan mestinya dalam hadis Qadirhum itu Rasulullah pernah mengisyaratkan penggantiku adalah Ali. Di dalam tradisi hadis Sunni pun kan juga kita ngakuin kan kalimat hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini sumber pengetahuan dan pintu untuk mencapai pengetahuanku adalah Ali. Ali adalah pintunya. Orang Sunni kita itu nggak ada yang memungkiri Ali itu hebat luar biasa. Sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, pemuda pertama kali yang masuk Islam, ilmunya tinggi. Makanya disebut Ali karamallahu wajhah ya. Ali yang Ali Allah memuliakan wajahnya. Dan semuanya sepakat. Yang menjadi persoalan yang tidak moderat tadi. Orang Zaidiyah itu hampir sama dengan Ahlus Sunnah. Ya mereka hanya mengatakan Ali lebih mulia ya daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kita bisa berdebat itu. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah ketika Ismailiyah sama Isna Asyariyah punya doktrin namanya imamah. Yang membedakan Sunni sama Syiah itu cuman imamah. Imamah itu kalau kita kan meyakini bahwa setelah Rasulullah wafat selesai kan. Makanya Rasulullah disebut Khotamul Anbiya wal Mursalin. Nabi itu penutup para nabi dan rasul, tidak ada syariat lagi. Tetapi orang Syiah mengatakan setelah Rasulullah agama Islam harus murni, harus terjaga. Maka harus ada para imam yang maksum juga yang kemudian menjaga kemurnian agama. Maka mereka punya keyakinan imamah. Setelah Rasulullah itu harus dilanjutkan dengan imamah para imam yang menjaga kemurnian ajaran Islam. Terbagi dua. Ada yang mengatakan imamnya itu cuma 7, yang disebut Ismailiyah. Ketika Ja'far As-Shadiq itu punya anak namanya Ismail bin Ja'far, itu enggak orang-orang Ismailiyah menganggap bahwa setelah Imam Ja'far As-Shadiq itu harus siapa? Harus Ismail. Cuman Ismail kemudian meninggal, bahkan katanya itu punya perilaku yang tidak layaklah menjadi imam, digantikan oleh adiknya yaitu Musa Al-Kadzim ya, yang disebut Syiah 12. Saya pernah diskusi panjang lebar dengan kelompok Syiah, tokoh-tokohnya pernah ngumpul. Saya 98 itu pernah kerja, diajak teman di satu yayasan, ternyata yang punya penyokong dananya, yang ngajar itu orang-orang Syiah. Sampai akhirnya saya diberi kesempatan, tokoh-tokoh Syiah seluruh Indonesia dikumpulin di Jakarta. Saya disuruh ngobrol, saya bikin catatan, bikin makalah. Saya bertanya tentang beberapa hal yang kemudian sampai semalaman itu diskusi, saya hanya mengatakan ya saya akan tetap bersahabat dengan sahabat-sahabatku sekalian, tetapi banyak hal yang saya tidak menemukan jawaban. Misalkan saya tanya, kenapa saya harus ada imamah? Mereka jawab, harus ada kemurnian Islam, terjaga terus. Saya katakan, kalau memang harus ada kemurnian, kenapa dibatasi sampai 12? Mestinya imamah itu sampai hari ini. Gitu. Yang kedua, saya bertanya, bagaimana mungkin kita diajarkan memuliakan Rasulullah para sahabatnya,
kemudian orang Syiah dalam beberapa kasus itu merendahkan sahabat. Nggak masuk akal gitu di dalam benak saya, seorang Abu Bakar yang mertuanya Nabi. Abu Bakar itu 2 tahun selisihnya, lebih tua dari Rasulullah, teman kecil, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan tua, yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah, berdua di Gua Thur, ketakutan, nggak mungkin itu. Kok kemudian ada satu kelompok Islam yang merendahkan, bahkan mengkafirkan seorang Umar, seorang Abu Bakar, seorang Ali yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Bagaimana mungkin sih, kira-kira beginilah, saya punya logika. Bagaimana mungkin kita mencintai seseorang tapi kemudian membenci, bahkan memusuhi orang-orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai? Nggak masuk akal buat saya. Yang kedua. Yang ketiga tentang mut'ah. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah hadir untuk memuliakan perempuan, tapi kemudian kita masih melakukan sesuatu yang merendahkan derajat perempuan. Memang mut'ah itu, coba baca hadisnya anak-anak. Klik aja di googling. Hukum nikah mut'ah. Mut'ah itu pernah dibolehkan zaman Nabi. Ada yang mengatakan cuma dibolehkan 3 hari pada perang penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Ada yang di perang Khaybar, tetapi Rasulullah kemudian melarangnya. Cuman persoalannya orang Syiah itu tidak meyakini adanya nasah dan mansuh. Sudah belajar ulumul Quran ya? Di dalam ulumul Quran kan ada nasah dan mansuh. Ada hukum yang dibatalkan oleh ayat sesudahnya. Nah, nikah mut'ah itu dinasah gitu ya. Dulu pernah dibolehkan, kemudian pernah dan terakhir dilarang. Seperti ziarah kubur, itu kebalik kan? Nahnu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya dulu melarang ziarah kubur, tapi sekarang saya membolehkannya. Ya. Itu kebalik, kalau nikah mut'ah pernah dibolehkan, kemudian dilarang. Kalau ziarah kubur pernah dilarang dan dibolehkan. Dan banyak sekali kan ayat-ayat yang menasah tentang khamr. Khamr itu ayat pertama tentang khamr itu boleh, ya. Ya kan, lihat tadarruj ayat hukum itu kan ketahuan kan? Pernah belajar tentang khamr itu kan ada 3 ayat ya. Pertama, khamr itu boleh, tapi disebutkan manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya. Yang kedua, hukumnya dikatakan bahwa janganlah kamu minum khamr ketika mendekati sholat. Baru kemudian yang ketiga baru disebutkan innamal khamru wal maisir. Itu kemudian dilarang. Banyak hukum-hukum itu yang dinasa. Dulu sholat tahajud itu pernah diwajibkan. Sempat beberapa bulan, kemudian para sahabat kemudian bukan menolak ya, tapi gimana kami ini harus kerja besoknya, kemudian disunahkan dan sebagainya ya. Tetapi orang Syiah tidak mempercayai ada nasah dan mansuh itu. Mereka sampai hari ini itu melegalkan nikah mut'ah gitu ya. Syiah yang ada di Indonesia saya kira bukan yang gulat ya atau yang ekstrim, karena saya punya banyak teman sampai hari ini, punya banyak ustadz tanpa harus menjadi Syiah gitu. Waktu saya kerja 2-3 tahun di yayasan itu, saya pernah ditawari mau kuliah di Iran sampai S3, bahkan dicarikan pasangan, semuanya dibiayain gitu. Berkali-kali ditawarin. Tetapi saya hari ini tetap berkomunikasi, tetapi tidak harus menjadi Syiah gitu. Maksud saya gini, penting kita tahu tentang sesuatu aliran sebelum kita menilai gitu ya. Jangan kemudian kita menilai sesuatu apapun itu, bukan sekedar Syiah ya. Apapun alirannya harus ada rujukannya. Bukan kebencian yang kemudian muncul. Apakah kemudian Syiah kecuali yang gulat ya sama yang Rafidah yang ekstrim itu masih menjadi bagian dari Islam? Iya. MUI saja di Indonesia itu tidak pernah mengeluarkan fatwa Syiah itu sesat. Gitu. Bukti yang lain, setiap tahun gitu,
madhab Syiah itu kan resmi di Iran kan. Iran itu madhabnya Syiah. Tapi setiap tahun jamaah haji Iran itu diterima dengan tangan terbuka oleh pemerintah Saudi yang notabene-nya Wahabi. Yang secara ideologi bertolak belakang, secara politik juga musuhan. Setiap tahun itu puluhan juta orang Syiah, orang Iran itu haji. Artinya apa? Mereka masih dianggap sebagai bagian dari Islam. Saya umroh sering ketemu teman-teman dari Iran gitu. Syiah ya kita berbeda tetapi tetap harus menghormati. Yang saya tidak setuju adalah saya teman-teman punya banyak teman-teman muda yang ikut Syiah itu ngambil yang mudah-mudah saja. Yang disampaikan oleh Winda tadi, ini kalau nggak dipahami secara utuh. Jadi hanya menghalalkan perzinahan dengan mut'ah. Padahal mut'ah itu kalau kita baca fikihnya Imam Ja'far ya, kalau Syiah kan Imam Ja'far ya, Ja'fari namanya, itu resmi. Jadi ada akadnya, ada maharnya. Yang membedakan itu adalah ada jangka waktu. Mut'ah itu kan artinya kesenangan. Jadi misalkan saya nikahi engkau dengan mahar sekian selama 3 bulan. Setelah 3 bulan itu kalau menurut Imam Ja'far, madhab Syiah yang diakui itu ya ada idahnya dan segala macamnya. Cuman kemudian anak-anak muda ngambil nikah kontrak semalamnya itu yang buat main-main. Itu yang menurut saya menjadi dampaknya menjadi tidak baik dan membuat kesan Syiah menjadi, dan saya akui banyak teman-teman saya menggunakan Syiah ini untuk tujuan itu. Gitu. Jadi tadi yang disampaikan Winda ya, hanya berdasarkan pernikahan itu motifnya bukan lillahi ta'ala tapi nafsu ya. Kalau itu pasti merugikan derajat perempuan dan saya tanyakan itu di dalam diskusi itu mereka nggak mau jawab ya. Nah, apalagi ya yang menarik ya antara Syiah dan liberal ya. Ya liberal itu pemikiran saja. Bukan masalah mana yang lebih bahaya, tetapi biasakanlah kita ini seperti Quran mengatakan fabasyir ibadiyalladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Beri kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang open minded, yang terbuka ya, membaca apapun, mempelajari apapun tapi kemudian memfilternya dan mengambil yang terbaik dari itu. Saya banyak belajar dari Syiah, terutama kecintaannya sama Ahlul Bait. Mungkin kita kalah sama mereka. Mencintai Rasulullah, mencintai Ali, mencintai Fatimah, mencintai Hasan dan Husain. Walaupun pada titik tertentu berlebihan. Dalam kasus Karbala kan mereka berlebihan ya. Ya, peristiwa Husain dipenggal kepalanya oleh anaknya Muawiyah, anak Yazid, itu kan mengerikan. Tapi kita nggak mau membaca sejarah itu gara-gara itu sejarah Syiah. Ini sejarah umat Islam. Cucunya Rasulullah itu dipenggal, ditusuk-tusuk ya. 100 orang diperangi 10.000 orang. Makanya setiap tanggal 10 Muharram itu ada peristiwa Asyura ya. Teman orang Syiah itu memukul-mukul badannya sampai kadang berdarah sebagai simbol enggak seberapa dulu Husain itu dipenggal kepalanya. Dari sisi itu kita belajar ya harus mencintai keluarga Nabi. Cuman mencintai keluarga Nabi tidak harus mencintai memusuhi orang yang dicintai Rasulullah gitu maksud saya. Enggak harus memusuhi sahabat karena sahabat itu dicintai Nabi. Kan enggak mungkin kita mencintai seseorang kemudian kita cinta sama seseorang tapi nggak cinta sama orang tuanya, memusuhi orang tuanya, memusuhi saudara-saudaranya. Ya nggak bisa kan? Ya. Cinta yang sejati itu yang mencintai seperti doa gitu kan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbu. Kan mestinya itu. Ya Allah, aku meminta cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Kan itu mestinya. Bukan aku mencintai, aku benci orang-orang yang kayak gitu. Jadi masalah Syiah dan liberal, anak-anak sudah mahasiswa, ambil yang terbaik, ya. Belajar, banyak baca.
Sehingga yang baik dari Syiah kita ambil, yang catatan-catatan yang Bapak tidak setuju itu kita tolak. Jadi ketika menolak Syiah itu bukan karena kebencian, tapi kita tahu kenapa kemudian. Saya rekomendasi 2 buku yang akan menambah wawasan anak-anakku sekalian. Bukunya Pak Kures. Pak Kures nulis buku ini tahun 2000 berapa ya? Dialog Sunni Syiah. Itu 2 jilid, itu luar biasa. Beliau membandingkan kalau Sunni bilang begini, Syiah begini. Itu buku ditulis untuk menjembatani permusuhan Sunni dan Syiah, walaupun ya tidak mungkin karena ada beberapa prinsip yang berbeda disatukan, tapi paling tidak membangun dialog, tidak permusuhan. Tapi sayangnya ketika Pak Kures menulis buku Dialog Sunni Syiah dianggap Syiah, kan aneh. Bukunya belum dibaca, Pak Kures pengen niatnya bahwa ada dialog antara Sunni dan Syiah dianggap Syiah. Gara-gara nulis buku Sunni, Dialog Sunni dan Syiah. Dibaca itu ya, bukunya 2 jilid, menarik menurut saya. Bapak punya, sehingga pahamlah kita apa itu Sunni, apa itu Syiah. Yang pertama kali Islam masuk itu Syiah kok dari Persia. Iya kan? Makanya kemudian istilah-istilah dalam bahasa itu bukan Arab. Kalau Arab itu kalau ada tak marbuto, bagaimana bacanya? Hak. Hak kan? Kiamah. Nah, kalau Persi itu T gitu. Terbukti kan sekarang bahasa Indonesianya bukan kiamah tapi kiamat. Itu terpengaruh Islam Persi. Ya, kita itu dulu coba membaca sejarah masuknya Islam. Itu dari Persia ke Gujarat, kemudian India, kemudian Cina dan masuk ke kita. Jadi tradisi-tradisi Syiah itu dari dulu gitu. Baru kemudian tahun 79 masuk ke Indonesia ketika Imam Khomeini berani melawan Amerika dan menang. Wah, revolusi Iran itu menjadi menarik kalau kita baca. Yang kedua bukunya buku Fikih 5 Madhab. Coba beli buku Fikih 5 Madhab. Jadi madhab Sunni, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Nanti madhab fikih Syafi'i, Syiah namanya Ja'fari. Jadi anak-anak itu ngerti. Sholatnya orang Syiah begini, wudhunya begini. Kalau Sunni begini. 4 madhab kita Maliki, Syafi'i, Hambali sama Hanafi aja beda-beda kan? Nah, nanti Ja'fari gimana sholatnya? Tentang puasa gimana? Jadi base-nya itu buku. Base-nya itu referensi, bukan katanya. Sehingga nanti lebih pesantren, jadi ustadz akan ditanya gimana tanggapannya tentang Syiah. Oh itu sesat, harus kita musuhi. Ya repot nanti. Nanti dibakar itu. Nggak boleh. Gitu. Tapi dijelaskan, oh perbedaannya ini Bu, Pak. Gitu ya. Kalau Sunni begini, kalau Syiah begini. Dalam beberapa hal kita sepakat, dalam beberapa hal berbeda. Biarkan berbeda, lakum dinukum waliyadin. Beda agama aja nggak apa-apa, apalagi hanya beda istilah pemikiran. Sesama Sunni aja akhirnya berantem kan, gara-gara katanya dan terlalu fanatik. Ya, itu saya kira beberapa catatan ya, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita sudah mulai mengenal, dihantarkan oleh kelompok 4 tentang Syiah. Mudah-mudahan ini jadi entry point aja ya. Jadi pintu pembuka untuk lebih belajar lagi Syiah, bukan untuk menjadi Syiah, tapi memahami Syiah dari sumber yang benar sehingga kita bisa adil melihat apapun ya. Tidak menghakimi kelompok manapun tanpa dasar yang cukup ya. Saya kira itu waktunya juga sudah lewat. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik tentang Syiah, kita bisa lanjutkan diskusinya di grup ya. Terima kasih, kita berikan plus untuk Winda dan teman-teman yang sudah menyampaikan. Barokah. Sampai ketemu ya Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Penanggung jawab kelas minta tolong ya absensinya.